Tribuners, bertemu kembali bersama saya Wahyuni Sari. Hari ini saya tepat berada di sebelah Monumen Mangrove untuk KTT G20 Tribuners. KTT G20 sendiri akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 mendatang. Nantinya para delegasi dan juga kepala negara dari anggota KTT G20 akan hadir di G20 dan rencananya akan menanam mangrove bersama di hutan Tahura Mangrove yang berlokasi di Bypass Ngurah Rai Denpasar, Tribuners. Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Wahyuni Sari. Di hari ini saya sedang berada di Tahura Mangrove yang berlokasi tepatnya di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar. Nah, sebelumnya Tahura Mangrove ini akan dipamerkan ke delegasi dan juga kepala negara KTT G20 Tribuners. KTT G20 sendiri akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022 mendatang. Untuk kesiapan Tahura Mangrove yang akan dipamerkan di KTT G20, di sini saya akan mewawancarai langsung Bapak Agus Santoso selaku polisi hutan dari Tahura Mangrove. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Bapak mungkin bisa dijelasin Pak, apa saja sih yang pemerintah lakukan atau benahi untuk mangrove kita gitu ya? Ya, dalam rangka menjelang KTT G20 ini kebetulan juga yang diangkat adalah isunya masalah karbon, jadi masalah lingkungan, sehingga Tahura Mangrove ini dipakai sebagai showcase utama dalam pelaksanaan kunjungan kepala negara KTT G20 presidensi ini. Nah, persiapan yang sudah dilakukan mulai daripada pembangunan wantilan sebagai showcase utama itu sudah rampung dilakukan. Kemudian ada rumah produksi dan kita nanti akan menampilkan tempat pembibitan, yang mana tempat pembibitan itu diisi dengan kurang lebih 1.800.000 bibit mangrove yang akan kita pamerkan. Di samping itu juga ada pembangunan trekking untuk untuk pelaksanaan kegiatan kepala negara dalam hal nanti menanam mangrove. Nah, di samping itu juga dipakai sebagai sesi foto kepala negara. Nah, itu semua persiapannya sudah kurang lebih hampir 100%. Sekarang tinggal finishing saja. Seperti itu. Oke, Pak, kira-kira kapan sih Pak tepatnya gitu ya para delegasi dan kepala negara akan berkunjung ke mangrove ini Pak? Ya, pelaksanaan KTT itu tanggal 15 sampai tanggal 16. Nanti di Tahura ini akan dilakukan kunjungan di antara kedua hari itu. Kemungkinan terbesar adalah pada tanggal 16-nya. Nanti akan ada agenda menanam mangrove bersama gitu ya Pak? Ya, jadi agenda yang di Tahura ini, jadi Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi ingin menampilkan bahwa bangsa Indonesia ini betul-betul concern terhadap rehabilitasi mangrove kita. Karena apa? Mangrove ini secara teoritis itu bisa menyerap karbon lebih banyak dibanding dengan tumbuhan-tumbuhan darat yang lain. Jadi 4 kali lebih besar serapan karbonnya, sehingga Bapak Jokowi ingin menampilkan kepada kepala negara peserta G20 bahwa Indonesia itu betul-betul konsen dalam hal penyelamatan lingkungan, seperti itu. Oke, Pak, kalau kita kilas balik nih ya, kan tahun 2021 awal kalau tidak salah jalan trekking di sekitaran mangrove sini itu masih rusak gitu ya Pak ya? Nah, untuk pembenahan itu apakah itu juga dibenahi gitu Pak maksudnya? Ya,
termasuk trekking mangrove kita yang kita dulu pakai sebagai sarana wisata alam terbatas yang ada di Taman Hutan Raya. Kondisinya kan memang tahun 2021 memang sudah tidak layak. Nah, karena trekking ini juga dipakai sebagai nanti second opinion, artinya pilihan kedua jikalau delegasi nanti juga akan melihat mangrove dari dekat. Makanya trekking mangrove kita juga diperbarui, dikonstruksi ulang, seluruh kayunya diganti yang baru, termasuk menara-menara pengawasnya. Dan konstruksi mulai dari depan, dari parkir, dari nanti penerimaan tiket, dari nanti ada kafetaria dan sebagainya itu dikonstruksi ulang. Oke, siap. Pak, setelah Tahura Mangrove ini dibenahi untuk KTT G20 dan setelah KTT G20 sudah usai gitu, apakah nanti Tahura Mangrove ini bisa dikunjungi oleh masyarakat atau bagaimana, Pak? Ya, jadi sebelum saya menjawab itu, secara mekanisme bahwa lokasi daripada G20 baik trekking dan showcase utama itu masuk di dalam kawasan hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai atau Tahura Ngurah Rai. Sehingga di dalam hal pelaksanaan kegiatan konstruksinya ini perlu ada aturan main yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di dalam kawasan konservasi kita punya peraturan yang namanya P85 P44 tentang kolaborasi. Nah, itu sudah kita lalui di awal sebelum kegiatan konstruksi, jadi bahwa lokasi-lokasi sebagai venue G20 yang ditunjuk menjadi venue G20 sudah kita PKS-kan, namanya perjanjian kerjasamakan dengan Kementerian PUPR. Sehingga setelah dokumen kerjasama itu selesai, Kementerian PUPR sekarang melakukan konstruksi. Nah, terhadap aset yang nanti ada, kita nanti menunggu dahulu. Setelah selesai G20, otomatis akan ada mekanisme kembali, mekanisme hibah namanya, dari Kementerian PU kepada gubernur kita. Nah, dari gubernur nanti kebijakannya seperti apa, nah itu nanti yang bisa menjawab itu, karena itu tidak bisa kita jawab sekarang, karena mekanisme daripada hibah itu juga belum dilaksanakan, kan begitu, belum terlaksana. Nah, kita menunggu itu dulu. Oke, siap. Nah, Pak, terakhir mungkin harapan kedepannya terkait hutan mangrove kita saat ini, Pak. Oke. Kalau harapan kita sebagai pengelola kawasan hutan mangrove sekarang, hutan mangrove kita itu sudah menjadi perhatian dunia. Nah, ini yang mungkin kami berharap seluruh lapisan masyarakat ikut menjaga itu, sehingga ke depan kami berpikir bahwa bagaimana hutan mangrove ini tetap menjadi paru-paru, ikut menyumbangkan peran menjadi paru-paru dunia, khususnya di Bali. Itu bagaimana membuat bahwa mari kita bersama-sama menjaga sehingga hutan mangrove kita ini tetap lestari. Nah, dari kelestarian hutan mangrove itu kita juga punya visi, punya misi, bagaimana terhadap kelestarian itu juga bisa memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya itu menjadi berdaya secara perekonomian, secara sosial, karena memang ada potensi hutan mangrove ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Bapak. Nah, itu dia Tribuners wawancara singkat saya bersama Bapak Agus Santoso. Itu dia juga persiapan dari Tahura Mangrove untuk dipamerkan ke delegasi dan juga para kepala negara anggota KTT G20. Baik Tribuners, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.